Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Sebelumnya, apa kabar kalian hari ini? Gua harap semua baik-baik saja ya. Tentunya kalian udah pada tahu gua mau bahas apa. Yes, gua mau ngebahas Saitama lagi. Dan tentu bukan tanpa alasan gua mau ngebahas Saitama. Ada beberapa pertanyaan di kolom komentar di video-video gua sebelumnya mengenai Saitama. Dan mungkin sampai sekarang masih banyak dari teman-teman sekalian, para Saitama holder, banyak yang belum menerima token Saitama versi 2-nya. Entah itu di decentralized exchange, misalkan di Trust Wallet, MetaMask, dan sebagainya. Atau mungkin kalian holder di centralized exchange, kayak misalkan Get.io, Hotbit, dan sebagainya. Tapi sebelum gue lanjut ke bahasan intinya, seperti biasa mau disclaimer on bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Apapun yang ada di video ini semata-mata gue hanya sharing informasi aja berdasarkan opini gue pribadi, dan gue nggak ada maksud untuk ngajak kalian mungkin menjual ataupun membeli suatu aset kripto. Dalam hal ini khususnya adalah Saitama. Kalian tetap harus do your own research. Kita ke Twitter sebentar. Ini adalah Twitter page-nya dari Saitama Official @WeAreSaitama 10 jam yang lalu, yaitu cuitan ini. Di sini dikatakan we are pleased to share this Saitama community charity work dan bla bla bla. Gua nggak terlalu fokus ke isi cuitan ini. Intinya tentang charity lah ya. Namun kalau kita lihat di komentarnya, tanpa mengesampingkan bahwa itu akun fake atau apapun itu, tapi yang jelas sebagian besar dari cuitan-cuitan yang dibikin oleh @WeAreSaitama, banyak orang yang menyebutkan, contohnya seperti ini. Hello @WeAreSaitama, I didn't receive the V2 token on my MetaMask wallet. Jadi orang ini belum menerima token V2-nya di MetaMask wallet, berarti di decentralized exchange. Kemudian lanjut, di sini juga ada yang menuliskan juga, is there any update on as to when Bitmart will commence migrate and resume trading? Ini di Bitmart. Kemudian ada juga yang sama mengenai Bitmart. Hello admin, we have not received our Saitama V2 on Bitmart exchange. Dan masih banyak lagi. Pada dasarnya atau pada intinya, mereka mengeluhkan banyak yang belum menerima token Saitama V2, entah di personal wallet atau di centralized platform. Tentunya ini menjadi hal yang lumrah ketika para holdernya belum menerima tokennya dan akhirnya menanyakan ke pihak developer Saitama. Karena kalau kita belum receive tokennya, ya kita nggak bisa ngejualnya kalau yang memang merencanakan untuk menjual. Sekarang yang menjadi concern di sini adalah kira-kira kapan kita akan menerima airdropnya kalau misalkan kalian punya di personal wallet. Kalau berdasarkan Q&A yang waktu itu terjadi, contoh pertanyaannya adalah seperti ini. Do I risk losing my Saitama tokens? Apakah saya berisiko untuk kehilangan token Saitama yang saya punya? Intinya seperti itu ya pertanyaannya. Dan di sini memang dijawab tidak. Anda tidak akan kehilangan token Saitama yang Anda pegang. Pun juga di sini dikatakan bahwa proses dari migrasinya itu dilakukan secara otomatis, yaitu pihak developer melakukan snapshot ke masing-masing wallet yang hold Saitama token. Yang pada akhirnya holdernya hanya dituntut untuk mengimport smart contract yang baru ke dalam personal wallet masing-masing, entah itu ke Trust Wallet, MetaMask, dan sebagainya. Itu kalau belinya di decentralized exchange. Kalau di centralized exchange, tentu juga nggak perlu ngapa-ngapain karena migrasinya nanti akan dihandle sama platform masing-masing. Jadi kalau ditanya, misalkan kalian belum menerima tokennya dan harus ngapain, sebenarnya yang harus kalian lakukan hanya bersabar aja, nggak perlu ngelakuin apa-apa gitu loh. Cuma memang yang pada akhirnya masalahnya adalah pertanyaan selanjutnya, yaitu kapan kira-kira kita akan menerima tokennya. Kalau kita ke Etherscan untuk melihat Saitama versi 2, di sini terlihat holdernya 31.346. Padahal di versi satunya itu ada lebih dari 300.000 holders. Artinya ini sebenarnya masih sangat banyak holder yang belum menerima airdrop Saitama versi 2-nya di walletnya masing-masing. Dan terlihat dari total transfernya pun baru 37 ribuan. Jadi masih banyak sekali sisa yang harus ditransfer. Kemudian kalau kita ke bagian holdersnya atau holders listnya, di nomor 1 ini ada null address atau dead wallet. Kemudian yang kedua ada Saitama Vault.eth. Yang ketiga ada Get.io dan keempat adalah Saitama Deployer. Nah, kemungkinan besar yang melakukan airdrop itu dari wallet ini, Saitama Deployer. Kalau kita lihat ke dalam lebih detailnya, di sini terlihat aktivitas dari
wallet ini, dan kemungkinan besar wallet ini yang melakukan airdrop ke masing-masing wallet holdernya. Kita bisa lihat di sini. Metode untuk transfernya adalah token drop direct. Dan terakhir kali melakukan airdrop itu di 1 day 4 minutes ago, yaitu kemarin. Jadi untuk hari ini belum ada aktivitas airdrop. Kesimpulannya adalah yang belum menerima airdrop nggak ada option lain selain sabar, karena antriannya masih banyak sekali. Dan memang akan terasa sangat-sangat annoying atau menjengkelkan kalau misalkan nih kita belum menerima tokennya dan kita lihat harganya makin di sini makin turun, yang mana mungkin kalian udah nge-planning untuk ngejual di awal-awal Saitama bermigrasi. Jadi memang itu sangat-sangat annoying. Namun kalau gua masih ditanya lagi nih, misalkan emang bener-bener yakin bang gak ada satupun cara gitu kan, apa yang mungkin bisa kita lakukan walaupun kesannya seakan spekulatif gitu loh, ada nggak kira-kira? Sebenarnya ada, karena seperti salah satu live AMA dari Saitama developer yang lalu-lalu itu dikatakan memang website dari Saitama Token pada saat fase migrasi ini diubah untuk mendukung permigrasian dari Saitama. Makanya kalau kalian lihat di website resminya dari Saitama Token, it's totally changed now. Di halaman pertamanya ini tertulis it's time for change dan bla bla bla, dan kalian bisa lihat sendiri apa-apa yang ada di sini. Nah, gua mau meng-highlight di sini ada semacam kayak fitur need assistance, butuh bantuan. Tertulis secara jelas di sini, the Saitama V2 tokens will be automatically sent to your wallet or exchange and liquidity will be moved, transferring the value to V2. Please note that some wallets may require you to insert the new contract in order to see the V2 tokens. If after this process happens, you feel need assistance, please fill the form below and we'll get in touch with you. Pada intinya, kalau kalian memang butuh sekali asisten, kalian tinggal pakai fitur ini. Tinggal klik request assistant di sini. Nah, nanti kalian akan di redirect ke Saitama Assistant Form. Dan perlu dijadikan catatan bahwa kolom-kolom yang punya tanda bintang ini itu wajib untuk diisi ya. Contoh misalkan di sini description, kalian bisa tulis apa yang mau kalian tanyakan atau kalian mau menjelaskan apapun, terserah, silakan. Kemudian wallet address dan juga dalam kurung addresses, artinya mungkin gak cuma satu wallet, kalian bisa copy dan pastekan di sini. Kalian bisa tulis name atau nama kalian dan email for contact, your email address. Dan juga kalau misalkan kalian pengen meng-attach screenshot atau melampirkan screenshot, kalian bisa klik add files. Dan pada akhirnya setelah kalian sudah yakin apa yang kalian isikan di sini, kalian bisa klik submit. Dan kalau misalkan ditanya lagi apakah itu nanti akan direspon oleh pihak Saitama, jujur gua nggak tahu ya, karena gua juga belum pernah nyoba. Tapi mungkin ini adalah bisa dikatakan hal yang bisa kalian lakukan. At least kalian sudah melakukan sesuatu. Perkara nanti akhirnya seperti apa ya, we will see man. Gua nggak bilang bahwa ini menjadi solusi ya, sama sekali gua nggak bilang seperti itu. Tapi kalau kalian misalkan bertanya ke gua ulangi lagi, hal apa yang bisa kita lakukan, ya mungkin ini bisa kalian tempuh. So teman-teman, mungkin itu aja untuk pembahasan mengenai Saitama kali ini. Thank you banget yang udah nonton, thank you banget yang udah support channel ini, really appreciate you guys. Gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.